Sis dan bro, setidaknya ada 11 orang kepala daerah yang ditangkap dengan dugaan tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022 tercatat Bupati Pemalang, Bupati Buru Selatan, Bupati Bogor, Wali Kota Ambon, ada juga mantan Wali Kota Yogyakarta yang baru lengser, Bupati Langkat, Bupati Penajam Pasir, dan tidak kurang Wali Kota Bekasi ditangkap dengan tuduhan korupsi. Lalu 2023, ada Bupati Kapuas beserta istri yang juga anggota Komisi 3 DPR itu. Lalu kasus suap Bupati Meranti yang juga bikin heboh karena gadaikan kantornya. Dan yang terkini, Wali Kota Bandung, Kang Yana Mulyana, juga terseret dugaan suap pengadaan internet dan CCTV. Kebanyakan dari mereka terkena operasi tangkap tangan atau OTT dan melibatkan beberapa aparat pemerintahan yang lain. Saya menduga motif politik dalam tindakan koruptif yang dituduhkan cukup dominan. Setidaknya terdapat 3 alasan mengapa saya melihat fenomena ini mengarah kepada praktek politik uang. Tanda-tanda pemilu sudah dekat. Pertama, jika dilihat dari kerangka waktunya, tahun 2022 dan 2023 merupakan waktu yang pas untuk mengumpulkan modal politik. Banyak dari kepala daerah yang ditangkap adalah petahana yang akan maju kembali. Sehingga ada indikasi kuat bahwa mahar politik masih berlaku. Mengingat Februari 2024 ada pemilihan legislatif, maka para kandidat pilkada perlu menyesuaikan dengan jadwal serta kebutuhan logistik dari partai-partai politik ataupun ormas pendukungnya. Agar dapat dicalonkan kembali, seorang kandidat akan berusaha mendekati partai politik disertai dengan komitmen untuk mendukung partai tersebut tentunya dalam pemilu legislatif. Bentuk-bentuk dukungan tentu bisa macam-macam, termasuk dan terutama fulus atau uang. Alasan kedua, banyak dari kepala daerah yang ditangkap diduga menerima suap dan ditangkap dengan cara OTT. Selain itu, hasil penggeledahan yang dilakukan aparat menemukan barang bukti berupa uang tunai dalam jumlah yang banyak. Artinya, terdapat uang yang siap untuk diedarkan kembali. Seperti yang kita ketahui, peredaran uang kartal tidak dibatasi selama ini. Sehingga sangat mungkin uang tunai yang disimpan oleh para kepala daerah tadi akan digunakan untuk membiayai pemilu. Transaksi politik hampir pasti akan dilakukan dalam bentuk tunai atau cash. Sebab bila menggunakan fasilitas perbankan atau transfer secara elektronik, maka pasti tercatat dan ini yang justru dihindari. Ketiga dan terakhir, keterlibatan dari aparat pemerintah lainnya termasuk para pengawas dan pemeriksa keuangan daerah mengindikasikan petahana ingin hegemoninya menguat. Sedangkan bagi yang sudah tidak ikut pilkada, dia akan membutuhkan perlindungan dari suksesornya. Caranya tentu melalui distribusi kekayaan hasil dari tindak pidana tersebut. Jadi terlepas dari apakah dia akan mencalonkan kembali atau hanya menjadi kingmaker, ada tindak pidana korupsi yang terjadi dan harus dilindungi. Pelibatan dari banyak pihak diduga bertujuan untuk menutup lubang korupsi dan memastikan bahwa audit di kemudian hari tidak bermasalah. Nah, semakin terlihat bukan betapa pentingnya pengesahan RUU perampasan aset tindak pidana dan RUU pembatasan uang kartal. Kedua RUU ini dapat mencegah terjadinya politik uang menjelang pemilu. Minimal, dengan disahkannya RUU ini dapat membuat gerak uang haram jauh lebih susah, baik itu untuk kepentingan elektoral ataupun sekedar untuk operasional politisi. Barangkali ini juga yang menjadi ganjalan dari sulitnya pengesahan kedua RUU tersebut. Padahal rakyat sangat membutuhkan demi pemilu yang jujur dan adil. Bapak, Ibu, anggota DPR yang terhormat, penghasilan Anda ratusan juta per bulan. Rasanya aneh bila disandingkan dengan produktivitas dunia usaha yang berpenghasilan setara atau di bawahnya. Masukkan sabun ke ember putih, diaduk-aduk biar berbuih. Kalaulah DPR memang bersih, kenapa lambat dan harus risih? Salam solidaritas.